Aku buat mantan suamiku jatuh miskin dan keluarganya menyesal setelah menceraikanku. Sengsara aku permalukan pelakor istri mantan suamiku tepat di perusahaanku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Hujan rintik-rintik membasahi jendela kaca di sebuah kedai kecil di sudut kota. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan harumnya roti panggang yang masih hangat. Di salah satu meja dekat jendela, seorang wanita dengan senyum sederhana tengah sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Tangannya cekatan, matanya penuh dengan semangat, dan bibirnya sesekali melengkungkan senyum kecil. Namanya Naila. Naila bukan perempuan yang tumbuh dalam kemewahan. Sejak kecil, hidupnya sudah akrab dengan perjuangan. Ayahnya seorang sopir angkot, sementara ibunya menjahit pakaian di rumah untuk menambah penghasilan. Mereka bukan keluarga yang berkecukupan, tapi penuh cinta. Naila tumbuh menjadi wanita yang mandiri, tangguh, dan tidak pernah mengeluh. Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah terbiasa membantu ibunya menerima pesanan jahitan hingga larut malam. Setelah lulus kuliah dengan beasiswa, ia bekerja keras untuk mencapai mimpi-mimpinya. Pertemuan pertamanya dengan Arman terjadi di kantor tempatnya bekerja. Arman adalah pria dengan wajah menawan, tutur kata lembut, dan perhatian yang membuat siapapun mudah jatuh hati. Dari caranya berbicara, dari tatapan matanya, Naila percaya bahwa Arman adalah pria baik yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Arman bekerja di bagian pemasaran, sementara Naila di divisi administrasi. Hubungan mereka bermula dari percakapan ringan di kantin, dari sekadar berbagi cerita tentang pekerjaan, hingga akhirnya berbagi rahasia tentang hidup masing-masing. Kalau suatu saat kita sukses, aku ingin punya rumah di dekat danau, kata Arman suatu malam saat mereka duduk di taman kota. Naila tertawa kecil, menatap wajah pria di sampingnya. Kenapa di dekat danau? Aku suka ketenangan. Rasanya damai, seperti nggak ada beban. Naila mengangguk, meresapi kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasa nyaman bersama Arman. Pria itu tidak hanya tampan, tapi juga penuh perhatian. Setiap kali Naila pulang kerja larut malam, Arman selalu memastikan dia sampai rumah dengan selamat. Setiap kali Naila sakit, Arman yang paling khawatir dan repot membelikannya obat. Hubungan mereka mengalir begitu alami, begitu indah. Lama-lama, Naila yakin Arman adalah takdirnya. Ketika Arman melamarnya, Naila tak berpikir panjang. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun berlapis kristal seperti yang sering terlihat di televisi. Hanya ada senyum, doa, dan kebahagiaan yang terasa begitu nyata. Tapi kebahagiaan itu mulai berubah saat Naila mengenal lebih dekat keluarga suaminya. Bu Ratna, ibu Arman, adalah wanita yang sangat menjaga gengsi. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan karena suaminya dulu seorang pengusaha sukses. Meski kini usaha keluarga mereka tidak sebesar dulu, Bu Ratna tetap mempertahankan gaya hidupnya. Saat pertama kali Naila bertemu dengan ibu mertuanya, ia sudah bisa merasakan tatapan tajam yang menghakimi. "Kamu kerja di bagian administrasi?" Suara Bu Ratna terdengar datar. Naila mengangguk. "Iya, Bu. Saya di bagian keuangan." "Gajinya berapa?" Pertanyaan itu membuat Naila sedikit terkejut. Ia melirik Arman yang tampak gelisah di sampingnya. "Cukup untuk kehidupan kami, Bu." Bu Ratna menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap Naila dari atas ke bawah. Memangnya kamu bisa membahagiakan Arman?"
Naila menelan ludah. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sejak awal, Bu Ratna tidak pernah menyukai Naila. Baginya, menantunya harus berasal dari keluarga terpandang, bukan dari keluarga sederhana seperti Naila. Ia bahkan sempat mengenalkan Arman pada putri seorang pengusaha kaya, berharap anaknya mau mempertimbangkan pilihan yang lebih baik. Tapi Arman tetap memilih Naila. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sederhana yang dibeli dengan hasil tabungan mereka berdua. Rumah itu kecil tapi nyaman, cukup untuk mereka memulai hidup bersama. Awalnya, semuanya terasa begitu indah. Setiap pagi, Naila menyiapkan sarapan untuk Arman sebelum berangkat kerja. Setiap malam, mereka berbagi cerita tentang hari-hari yang mereka lalui. Namun perlahan, perhatian Arman mulai berkurang. Awalnya hanya hal-hal kecil. Arman mulai sering pulang lebih malam dari biasanya, sering lupa mengabari Naila, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Naila mencoba mengerti, berpikir mungkin suaminya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi semakin hari, Arman semakin berubah. Naila mulai mendengar komentar-komentar dari ibu mertuanya yang semakin menyakitkan. Kamu nggak cantik, nggak kaya, kerja cuma pegawai biasa. Memangnya kamu pikir bisa membahagiakan Arman? Setiap kali mereka bertemu, ada saja hal yang dikritik oleh Bu Ratna. Mulai dari cara Naila berpakaian, masakan yang ia buat, hingga pekerjaannya yang dianggap tidak sebanding dengan Arman. Aku ini cuma ingin yang terbaik untuk Arman, kata Bu Ratna suatu hari. Dan aku nggak yakin kamu itu yang terbaik. Naila mencoba bertahan. Ia berpikir, jika ia lebih sabar, jika ia lebih berusaha, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi ia lupa bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk. "Kenapa kamu begini?" tanya Naila, cemas. Arman hanya tertawa sinis. "Kamu pikir aku senang pulang ke rumah ini? Rumah kecil ini? Hidup seperti ini?" Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Naila. "Arman, aku selalu berusaha yang terbaik. Tapi aku capek, Nay." Arman menatapnya dengan mata yang lelah. "Aku capek hidup begini. Aku capek dengan semua ini." Sejak malam itu, pernikahan mereka semakin renggang. Arman semakin jarang di rumah. Jikapun pulang, ia lebih banyak diam dan bermain ponsel. Naila mencoba bertanya, mencoba mencari tahu apa yang salah, tapi Arman selalu menghindar. Hingga akhirnya, Naila menemukan jawabannya sendiri. Sebuah pesan masuk ke ponsel Arman yang tertinggal di meja. "Aku rindu kamu, sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Tangan Naila gemetar saat membaca pesan itu. Rasanya seperti seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ia menatap suaminya yang sedang tidur di kamar. Pria yang dulu begitu ia cintai, yang dulu berjanji akan selalu bersamanya, kini telah mengkhianatinya. Dan di saat itulah, Naila sadar. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, seberapa besar ia mencintai Arman, tetap saja ada orang yang tidak akan pernah merasa cukup. Arman mulai sering pulang terlambat. Awalnya, Naila masih bisa menoleransi. Dia berusaha memahami kesibukan suaminya, berpikir bahwa mungkin memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setiap malam, ia tetap setia menunggu di ruang tamu, sesekali mengirim pesan yang seringkali hanya berakhir dengan tanda centang 2 tanpa balasan. Ketika pintu rumah akhirnya terbuka, bau alkohol samar tercium di udara. "Kamu baru pulang?" Suara Naila lembut, tapi ada kegelisahan di matanya. Arman hanya mengangguk singkat, melewati Naila begitu saja tanpa sepatah kata pun. "Kamu belum makan, aku sudah masak." "Gak lapar," jawabnya dingin,
masuk ke kamar tanpa menoleh sedikit pun. Naila menatap punggung suaminya. Hatinya mencelos. Ini bukan pertama kalinya Arman bersikap seperti ini. Entah sejak kapan, tetapi kehangatan dalam pernikahan mereka mulai memudar. Bu Ratna, yang semakin sering datang ke rumah mereka, tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir Naila. "Kamu ini istri macam apa? Suamimu kerja keras di luar, tapi rumah kok begini-begini saja? Masakanmu pun gak ada yang spesial," katanya, mencibir saat melihat meja makan yang penuh dengan hidangan sederhana buatan Naila. Naila mengeratkan genggaman tangannya. "Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik, Bu." Bu Ratna tertawa sinis. "Terbaik? Ini yang terbaik menurutmu?" Matanya menelusuri ruangan kecil itu dengan tatapan meremehkan. "Aku sudah bilang dari awal, kamu gak cocok buat Arman. Kamu tuh beban buat dia. Ngerti gak?" Arman yang duduk di sofa hanya diam, seolah tak mendengar ibunya menghina istrinya sendiri. Naila menoleh ke suaminya, berharap ada pembelaan. Tapi Arman tak berkata apa-apa, hanya memainkan ponselnya, seolah tak ingin terlibat dalam pembicaraan itu. Nanti malam, Arman ada pertemuan keluarga besar. "Kamu gak usah ikut," kata Bu Ratna lagi. "Kenapa?" tanya Naila, keningnya berkerut. "Karena aku bilang gak usah," jawab Bu Ratna tajam. Naila menatap Arman, mencari jawaban. Tapi sekali lagi, pria itu hanya diam. Di pertemuan keluarga itulah, rencana licik Bu Ratna mulai terungkap. "Kamu tahu, Arman," kata salah satu tante dari pihak ayahnya, "dulu ibu sempat mengenalkan kamu sama Selvi. Anak pengusaha sukses itu, loh. Cantik, sopan, terdidik, dan yang paling penting, selevel sama kita." Bu Ratna tersenyum puas. "Iya, Arman. Kalau kamu menikah sama Selvi dulu, hidupmu pasti lebih enak sekarang." Arman hanya tersenyum kecil, tapi tak menolak. Selvi, wanita dengan senyum manis yang tampak polos, tapi matanya menyimpan kelicikan. Ia duduk di sebelah Arman, tanpa malu-malu bersikap akrab. Jemarinya dengan lembut menyentuh lengan pria itu sambil tertawa kecil. "Aku kaget waktu tahu kamu udah nikah, Arman," katanya dengan suara manja. "Tapi aku yakin, kalau jodoh, pasti nggak kemana." Arman tertawa, tidak menepis kedekatan Selvi. Bu Ratna menatap mereka dengan penuh kepuasan. Di matanya, Selvi adalah menantu ideal. Bukan Naila, wanita biasa yang tak punya apa-apa. Sejak malam itu, Selvi mulai sering muncul. Awalnya hanya sekadar pesan singkat di ponsel Arman. Lalu ada panggilan telepon di tengah malam. Naila yang mendengar nada dering itu, hanya bisa diam sambil menahan perasaan yang semakin sakit. Suatu sore, saat Naila pulang lebih awal dari kantor, ia mendapati Arman sedang tertawa bersama seseorang di ruang tamu. Selvi. Wanita itu duduk di sofa dengan santai, menyeruput teh yang Naila buat pagi tadi. Ia mengenakan gaun mahal, rambutnya tertata rapi, dan bibirnya tersenyum penuh kemenangan saat melihat Naila berdiri di ambang pintu. "Oh, kamu sudah pulang?" Suara Selvi terdengar terlalu akrab. Naila menatap Arman, berharap ada penjelasan. Tapi lagi-lagi, suaminya hanya diam. Selvi tertawa kecil, berdiri, dan mengambil tasnya. "Aku duluan." "Ya, men. Nanti kita lanjut ngobrol lagi." Ketika Selvi melewati Naila, wanita itu berbisik lirih. "Kamu nggak lama lagi di rumah ini." Naila mengeratkan rahangnya, menahan sakit yang semakin menyesakkan dada. Di malam yang sunyi, Naila duduk di kamar dengan ponsel di tangannya. Jemarinya bergetar saat ia membuka galeri foto yang dikirimkan seseorang dengan nomor tak dikenal. Sejumlah foto terpampang jelas di layar.
Arman, suaminya, berdiri berdampingan dengan selfie, tersenyum mesra di sebuah restoran mewah. Ada foto mereka bergandengan tangan. Ada pula gambar saat selfie bersandar di bahu Arman. Napas Naila tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Ini pasti hanya kebetulan. Mungkin hanya urusan pekerjaan. Namun, matanya terus bergerak ke bawah, menemukan satu foto yang membuat dadanya terasa seperti diremas. Sebuah kamar hotel. Selfie bersandar di dada Arman, dengan ekspresi penuh kepuasan. Ponsel di tangan Naila hampir terjatuh. Lututnya lemas. Jadi, selama ini, semua kecurigaannya benar? Pulang larut malam, aroma parfum asing yang samar-samar menempel di kemeja Arman, sikap dinginnya, dan seringnya ia menghindari kontak mata, semuanya memiliki alasan. Dan alasan itu adalah pengkhianatan. Malam itu, saat Arman pulang, Naila sudah menunggu di ruang tamu. Matanya memerah, bukan karena menangis, tapi karena amarah yang selama ini ia pendam mulai mencapai batasnya. Arman tampak sedikit kaget melihat istrinya duduk dengan ekspresi setegang itu. Ia meletakkan tas kerjanya di meja, lalu mendesah. "Ada apa?" tanyanya malas. Naila tidak langsung menjawab. Ia mengambil ponselnya dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Arman. Layar masih menyala, memperlihatkan foto-foto perselingkuhan mereka. Arman menatapnya sekilas. Ekspresinya tetap datar. Seolah yang dilihatnya bukanlah bukti dosa yang ia perbuat. Naila menahan napas, menunggu. Ia ingin melihat bagaimana Arman akan merespons. Dan ketika bibir pria itu melengkungkan seringai tipis, Naila merasakan sesuatu dalam dirinya patah. "Kamu udah tahu, ya?" Arman akhirnya bersuara. Suaranya tanpa rasa bersalah. Naila mengepalkan tangannya. "Aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Sejak kapan kamu selingkuh sama Selfie?" Arman menghela napas panjang, seolah merasa pertanyaan itu membuang-buang waktunya. "Udah cukup lama." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk jantung Naila. "Kenapa, men?" Suaranya bergetar. "Apa salahku?" Arman mendengus. Ia duduk santai di sofa, seolah tak ada yang perlu dijelaskan. "Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu nggak menarik lagi, Nay." Naila membelalakan mata. "Kamu nggak seperti dulu," lanjut Arman dengan nada mengejek. "Dulu kamu cantik, menarik. Tapi sekarang, kamu cuma perempuan membosankan yang kerja dari pagi sampai malam, ngurusin rumah, pakai baju yang itu-itu aja. Kamu nggak seperti Selfie." Naila mengerjap. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar dari bibirnya hanya napas pendek yang tertahan. "Jadi, itu alasannya?" Ia bertanya dengan suara serak. "Aku nggak menarik lagi." Arman mengangkat bahu. "Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku bangga. Bukan perempuan yang kelihatan lelah setiap hari." Naila memejamkan mata, menahan guncangan di dadanya. Jadi, selama ini, kesetiaan yang ia berikan tak ada artinya? Dia telah berjuang untuk rumah tangganya, mencoba memahami Arman, bertahan dari segala hinaan ibu mertuanya. Tapi balasan yang ia terima justru ini, "Kenapa kamu nggak bicara dari dulu?" Naila bertanya pelan. "Kalau kamu nggak bahagia, kenapa kamu nggak bilang? Kenapa harus mengkhianati?" Arman tertawa kecil. Nada tawanya dingin. "Ngapain aku bicara? Aku udah dapetin yang lebih baik." Dada Naila terasa sesak. Dan saat itu, dari arah pintu, terdengar suara tepukan tangan pelan. "Bu Ratna." Wanita itu berdiri di ambang pintu dengan senyum puas. Matanya berkilat tajam, seolah menikmati penderitaan Naila. "Kamu harusnya udah tahu,
Naila, katanya santai. Dari awal aku nggak setuju kamu nikah sama Arman. Kamu itu nggak cukup baik buat dia. Naila menoleh dengan mata penuh kebencian. Kamu tahu kenapa Arman berubah? Lanjut Bu Ratna. Karena dia sadar bahwa kamu bukan istri yang pantas buat dia. Naila ingin membalas, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa semua ini tidak adil. Tapi kata-kata itu tak keluar. Bu Ratna berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah Arman. Ia menatap menantunya dengan tatapan meremehkan. Sekarang, lebih baik kamu pergi. Jantung Naila seakan berhenti berdetak. Pergi? Ulangnya. Ya, Arman mau nikah sama Selvi. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Naila menatap Arman, berharap pria itu akan membantah bahwa ini hanya lelucon kejam. Tapi pria itu hanya duduk diam, tak membantah sedikit pun. Aku nggak akan pergi, Naila berbisik dengan suara lemah. Bu Ratna tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa bertahan? Naila menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Arman berdiri, lalu mengambil sebuah amplop dari tasnya. Dengan wajah tanpa emosi, ia meletakkannya di meja. Ini surat cerainya, katanya datar. Naila menatap amplop itu. Tangannya gemetar saat ia meraihnya. Jadi, ini akhirnya? Ia telah bertahun-tahun hidup dengan pria ini, mencoba mempertahankan pernikahan mereka. Tapi di depan matanya, semuanya dihancurkan dalam hitungan menit. Arman menceraikannya demi wanita lain, tanpa penyesalan, tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Bu Ratna tersenyum puas, lalu menepuk tangan Arman. Bagus, Nak. Ini keputusan yang tepat. Naila mengangkat wajahnya, menatap pria yang dulu pernah ia cintai dengan segenap hatinya. Arman tidak menoleh. Tak ada ragu dalam dirinya. Dan saat itu, Naila tahu, suaminya benar-benar telah pergi. Naila melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Satu koper kecil ia seret di belakangnya, berisi sisa-sisa hidup yang tersisa setelah perceraian yang menyakitkan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah dunia ikut membekukan hatinya yang hancur. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Semua tempat terasa asing dan dingin. Ia tidak punya siapa-siapa. Tidak punya tempat untuk pulang. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Arman kini bukan lagi miliknya. Semuanya direnggut darinya begitu saja. Seolah dirinya tak pernah ada dalam kehidupan pria itu. Di tengah kehampaan, kakinya membawanya ke sebuah penginapan murah. Ia menyewa kamar kecil dengan kasur tipis yang berdecit saat ia duduk di atasnya. Di sudut ruangan, koper itu masih terbuka, memperlihatkan betapa sedikitnya yang ia miliki sekarang. Naila menatap ponselnya, yang sejak tadi terus bergetar dengan notifikasi. Grup keluarga Arman penuh dengan ucapan selamat atas pernikahan baru Arman dengan Selvi. Foto-foto mereka berserakan di media sosial, memperlihatkan kemewahan pesta yang digelar di Hotel Bintang 5. Arman berdiri di altar dengan setelan mahal, menggenggam tangan Selvi yang tersenyum anggun dalam balutan gaun pengantin berharga fantastis. Keduanya tampak bahagia, penuh cinta, seolah tak pernah ada luka yang mereka tinggalkan di belakang. Ada video yang menunjukkan bagaimana Arman dan Selvi berdansa di tengah ballroom mewah, disoraki oleh tamu undangan yang bersorak bahagia. Naila merasakan sakit yang menyesakkan dada. Begitu cepat, baru beberapa minggu lalu Arman menceraikannya, dan kini pria itu sudah berdiri di sana, di samping wanita lain, seolah-olah Naila tak pernah ada. Seolah-olah ia hanyalah bagian dari masa lalu yang tak berarti. Komentar-komentar di media sosial pun seakan menambah luka yang sudah terbuka lebar. Akhirnya Arman bersama wanita yang lebih pantas. Selvi jauh lebih cantik dan elegan dibanding mantan istrinya yang biasa-biasa saja.
Pilihan yang tepat. Arman, kamu memang layak dapat yang terbaik. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Tangannya mengepal di atas kasur, tubuhnya bergetar menahan perasaan yang terlalu menyakitkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bukan hanya karena kehilangan Arman, tapi karena ia kehilangan harga dirinya. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan itu. Bertahan meski diremehkan, meski dihina. Tapi pada akhirnya, semua itu sia-sia. Dia bukan siapa-siapa lagi. Hari-hari setelah perceraian menjadi lebih berat dari yang pernah Naila bayangkan. Ia tak hanya kehilangan rumah dan statusnya sebagai istri, tetapi juga kepercayaan dirinya. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan kasihan, seolah-olah ia adalah wanita malang yang ditinggalkan suami demi wanita lain. Di tempat kerjanya, rekan-rekan yang dulu akrab dengannya kini berbisik-bisik di belakangnya. Kasihan banget, ya, ditinggal demi perempuan lain. Udah ketebak. Gimana Arman gak bosan? Dia terlalu sederhana, sementara Selvi lebih berkelas. Setiap bisikan itu menusuk hatinya lebih dalam. Ia tahu hidup tak akan berhenti hanya karena ia terluka. Tapi tetap saja, semua terasa begitu kejam. Dan di saat ia masih berusaha berdiri di atas kakinya sendiri, cobaan lain datang. Ia mendapat surat pengosongan apartemen. Apartemen kecil yang ia tinggali selama ini ternyata masih terikat dalam kepemilikan bersama dengan Arman, dan kini pria itu memutuskan untuk menjualnya. Dengan kata lain, ia harus pergi. Ia terpaksa pindah ke kosan kecil di pinggiran kota, dengan kamar sempit yang bahkan lebih kecil dari lemari pakaian Selvi. Namun, meskipun semua terasa begitu menyakitkan, ada satu hal yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. Jika selama ini ia hanya menangis, merasa dirinya korban, kini ia sadar bahwa ia harus bangkit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terus-menerus dihancurkan oleh pengkhianatan itu. Tidak bisa terus membiarkan orang lain menganggapnya lemah. Suatu malam, ia duduk di depan laptopnya, membuka halaman kosong, dan mulai menyusun rencana. Ia ingin pergi jauh, meninggalkan semua kenangan buruk itu. Memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai mantan istri Arman. Ia harus membangun kembali hidupnya. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada Arman. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk dirinya sendiri. Karena ia berhak bahagia. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan berdiri di atas, jauh lebih tinggi dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Dini hari ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi mereka, Naila sudah duduk di sudut kamarnya yang sempit, dikelilingi tumpukan buku dan catatan. Ponselnya terbuka, menampilkan layar berisi video tentang strategi bisnis dan investasi. Matanya yang lelah menelusuri setiap kata dengan penuh kesungguhan, mencatat poin-poin penting yang bisa ia terapkan dalam hidupnya. Ia tidak punya modal besar, tidak punya gelar yang menjamin kesuksesan instan, tidak punya orang dalam yang bisa membantunya naik ke atas. Yang ia miliki hanya tekad dan semangat yang membara, dorongan untuk membuktikan pada dunia bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa dihancurkan begitu saja. Setelah menghabiskan malam dengan belajar, Naila bergegas pergi ke tempat kerja paginya, sebuah kantor kecil tempat ia bekerja sebagai staf administrasi. Bukan pekerjaan bergengsi, tetapi cukup untuk membayar kosan dan makan sehari-hari. Ia bekerja dengan tekun, menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari yang lain, menyerap ilmu sebanyak mungkin dari rekan kerja dan atasannya. Saat jam istirahat, bukannya ikut bergosip atau mengeluh tentang pekerjaan seperti kebanyakan orang, ia justru duduk di sudut ruangan dengan laptopnya, mencari informasi tentang bisnis kecil yang bisa ia jalankan dengan modal minim. Lalu malam harinya, setelah pulang kerja, ia masih mengambil pekerjaan sampingan, menjadi asisten lepas untuk beberapa proyek online, mengetik dokumen,
bahkan menjadi admin media sosial untuk bisnis kecil. Uang yang didapatnya memang tidak besar, tetapi ia menabung setiap rupiah dengan tekad yang kuat. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam pekerjaan, membangun kehidupan baru dari nol. Tidak ada waktu untuk menangis atau menyesali masa lalu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, bekerja pagi hingga malam, belajar di sela waktu, dan menabung sedikit demi sedikit. Begitu seterusnya, hingga tanpa ia sadari, bulan telah berganti menjadi tahun. Dan perubahan mulai terlihat. Naila duduk di sebuah kedai kopi kecil. Jari-jarinya lincah mengetik di laptop yang ia beli dengan tabungan hasil kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir. Di depannya duduk seorang pria berjas rapi, pemilik sebuah perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. Dulu, ia hanyalah seorang wanita yang terpuruk dalam kehancuran. Tapi sekarang, ia adalah seorang pebisnis pemula yang mulai dikenal di kalangan pengusaha kecil. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ia berhasil membuka bisnisnya sendiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pemasaran digital. Perjalanan untuk sampai ke titik ini tidaklah mudah. Ia harus belajar dari nol, menghadapi kegagalan, ditolak berkali-kali, bahkan pernah kehilangan semua tabungannya karena keputusan bisnis yang salah. Namun, ia tidak menyerah. Setiap kegagalan hanya membuatnya semakin kuat dan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah ke depan. Dan kini, ia sudah mulai melihat hasil dari perjuangannya. Bisnisnya berkembang. Klien mulai berdatangan. Namanya mulai dikenal di dunia usaha. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan, sumpah yang ia buat bertahun-tahun lalu. Ia akan membuktikan pada dunia bahwa ia bisa sukses tanpa Arman. Bahwa ia bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah meremehkannya. Dan suatu hari, ia akan melihat ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka menyadari siapa dirinya yang sekarang. Pagi itu, Naila berdiri di depan jendela kaca besar di ruang kantornya yang luas, memandang gedung-gedung pencakar langit yang memenuhi kota. Tangannya memegang secangkir kopi hitam yang mengepul hangat, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia pernah berdiri di depan jendela apartemen kecilnya yang sempit, bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berjalan setelah dikhianati dan dihancurkan. Tapi kini, ia adalah sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, dan yang paling penting, lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini telah berkembang pesat. Awalnya, ia hanya menerima proyek kecil dari bisnis rumahan yang membutuhkan jasa pemasaran digital. Namun, seiring waktu, reputasinya semakin dikenal. Ia mendapatkan klien besar, mulai dari perusahaan retail hingga startup teknologi yang sedang berkembang. Strategi pemasaran digitalnya terbukti efektif, membawa peningkatan penjualan dan ekspansi bisnis bagi para kliennya. Naila tidak berhenti di situ. Dengan kecerdasan dan kerja kerasnya, ia mulai berinvestasi di berbagai bidang, dari properti hingga saham. Ia membangun jaringan yang kuat di kalangan pebisnis, menghadiri pertemuan eksklusif dengan para pengusaha ternama, bahkan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di berbagai seminar bisnis. Meski kini ia memiliki kekayaan yang tak pernah ia bayangkan dulu, ia tetap rendah hati. Tidak ada kesombongan dalam dirinya, tidak ada niat untuk memamerkan apa yang telah ia capai, setidaknya belum. Ia hanya fokus untuk terus berkembang, memastikan bahwa kesuksesannya bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil dari perjuangan panjang yang tak ternilai harganya. Di tempat lain, Arman dan Selvi masih menjalani kehidupan mereka seperti biasa, penuh kesombongan dan kepuasan semu. Setelah menikahi Selvi, Arman awalnya merasa bahwa hidupnya telah mencapai puncak kebahagiaan. Ia memiliki istri yang selalu tampil cantik dan modis, serta keluarga yang kembali menerima dirinya dengan bangga. Ia menganggap bahwa menceraikan Naila adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Namun, seiring waktu berlalu,
kehidupan pernikahan mereka mulai menunjukkan retakan. Selvi yang dulu terlihat penuh perhatian mulai berubah menjadi wanita yang gemar menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Setiap minggu, ia selalu meminta uang untuk berbelanja, pergi ke salon, atau sekadar mengadakan pesta kecil bersama teman-temannya. Arman yang bekerja sebagai karyawan biasa mulai kesulitan memenuhi gaya hidup istrinya. Gajinya yang dulunya terasa cukup, kini terasa semakin menipis. Ia mulai meminjam uang ke sana-sini, berharap mendapatkan tambahan pemasukan untuk menutupi pengeluaran rumah tangganya yang semakin besar. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Arman adalah kenyataan bahwa ibunya, yang dulu sangat membanggakannya, kini mulai menunjukkan kekecewaan. "Kamu ini bagaimana sih, Arman?" Suara ibunya terdengar ketus saat mereka sedang makan malam di rumah. "Dulu kamu bilang menikahi Selvi itu keputusan terbaik. Tapi kenapa kehidupan kalian justru makin sulit? Bukannya makin sukses, malah makin banyak utang." Arman hanya bisa diam, menahan rasa frustrasi yang membuncah di dadanya. Ia tidak bisa menyangkal kenyataan itu. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa di luar sana, wanita yang dulu mereka hina dan rendahkan telah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan sukses. Mereka masih berpikir bahwa Naila hanyalah wanita sederhana yang hidup biasa-biasa saja setelah diceraikan. Mereka tidak tahu bahwa Naila kini adalah sosok yang memiliki kekuasaan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Dan sebentar lagi, mereka akan mengetahuinya. Minggu-minggu terakhir bagi Arman berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia merasakan perasaan cemas yang semakin menggerogoti setiap langkahnya. Kehidupannya, yang dulu tampak sempurna dengan segala kemewahan dan kebanggaan, kini mulai runtuh satu persatu. Segalanya dimulai ketika bisnis keluarga Arman, yang dulu dipandang sebagai warisan besar dan kebanggaan, akhirnya mengalami kebangkrutan. Perusahaan tempat Arman bekerja, yang dulunya berkembang pesat, tiba-tiba terjerat utang yang tak bisa lagi mereka bayar. Keputusan-keputusan buruk yang diambil oleh ayah Arman dan pengelolaan yang ceroboh akhirnya membawa bisnis itu pada kehancuran. Arman merasa tertekan, tak tahu harus berbuat apa. Ia tak pernah membayangkan bahwa perusahaan yang selama ini memberinya kenyamanan dan status sosial yang tinggi akan hilang begitu saja. Berbagai upaya untuk menyelamatkan bisnis tersebut gagal, dan tak lama setelah itu, Arman kehilangan pekerjaannya. Keluarga Arman yang selama ini hidup dalam kemewahan segera merasakan dampak dari kebangkrutan tersebut. Mereka yang dulu tidak pernah kekurangan uang kini terjebak dalam tumpukan utang yang sulit untuk dilunasi. Rumah mewah mereka yang dulu menjadi simbol kesuksesan pun harus dijual untuk menutupi sebagian dari utang tersebut. Arman yang dulu merasa dirinya tak tergantikan, kini terpuruk. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mulai merasa cemas setiap kali berhadapan dengan orang lain. Karena ia tahu bahwa status sosialnya yang dulu kini telah runtuh bersama kehancuran bisnis keluarganya. Namun, yang lebih memukulnya adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi Selvi, wanita yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar dari segala masalahnya. Selvi, yang pada awalnya tampak begitu mengagumi kekayaan Arman, kini mulai merasa kecewa. Kehidupannya yang penuh kemewahan dan kebanggaan tiba-tiba terasa seperti sebuah kebohongan. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakpastian, tanpa jaminan masa depan yang cerah. Dulu, ia menganggap Arman sebagai tiket untuk mencapai impian hidupnya, hidup mewah dengan segala kemudahan. Tapi kenyataan berkata lain. "Arman, kita harus cari jalan keluar dari sini." Selvi seringkali mengingatkan Arman, tetapi nada suaranya lebih terdengar seperti kekhawatiran yang kian mendalam. "Kamu harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa hidup seperti ini selamanya." Arman hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya memperdaya dirinya sendiri, menganggap segala sesuatunya akan baik-baik saja.
Namun kini, ia merasakan dampaknya. Dari kebangkrutan yang menimpa keluarganya hingga kesulitan yang ia hadapi dalam mencari pekerjaan baru. Selvi semakin sering menyindir dan mengungkit-ungkit status sosial mereka yang menurun. Kepercayaan dirinya hancur seiring berjalannya waktu. Dan meskipun ia berusaha mencari pekerjaan baru, Arman merasa kesulitan mendapatkan posisi yang layak. Pasar kerja yang semakin ketat dan latar belakangnya yang kini tercemar, akibat kebangkrutan perusahaan keluarganya membuatnya kesulitan untuk melangkah maju. Tak lama setelah itu, tekanan dari berbagai pihak, termasuk ibunya yang semakin kecewa, membuat Arman terpojok. Ibunya seringkali mengungkit kebangkrutan bisnis dan kekalahan mereka dalam upaya mempertahankan kekayaan mereka. "Kamu ini seperti apa, Arman? Bukannya makin baik, malah makin hancur," kata ibunya dengan penuh kekesalan. Arman merasa dirinya semakin terasingkan. Dulu, keluarganya memandangnya sebagai sosok yang penuh potensi, yang akan membawa nama keluarga ke puncak kesuksesan. Tapi sekarang, ia hanya menjadi beban yang tak tahu harus berbuat apa. Kehidupan yang dulunya penuh kemewahan dan kebanggaan, kini berubah menjadi serangkaian kegagalan yang harus ia hadapi setiap hari. Sementara itu, Selvi semakin merasa terperosok dalam hubungannya dengan Arman. Ia menganggap bahwa hidup yang ia jalani sekarang tidaklah sesuai dengan impiannya. Arman yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, ternyata tak lebih dari sekadar pria biasa yang kini tak mampu memberikan apa-apa lagi. Dalam hatinya, Selvi mulai menyesali pilihannya untuk menikah dengan Arman, dan dia mulai merasa cemas tentang masa depan mereka. Terkadang ia menatap keluar jendela, membayangkan kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, jauh dari masalah keuangan yang kini menjerat mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia terjebak. Dari sudut yang berbeda, kehidupan Arman semakin suram. Ia merasa dirinya semakin tak berdaya, terperangkap dalam kebangkrutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai merasakan perasaan putus asa yang semakin menguasai dirinya, merasa tak ada lagi jalan keluar. Kehidupan mewah yang dulu ia banggakan kini tinggal kenangan. Dan meskipun ia terus berusaha mencari pekerjaan baru, kenyataannya adalah bahwa ia tak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan hidup yang dulu ia impikan. Kehidupan mereka semakin berat. Setelah kebangkrutan perusahaan Arman, Selvi yang dulu selalu dimanjakan dengan kenyamanan dan kemewahan, kini merasakan betapa sulitnya bertahan hidup. Tabungan mereka habis begitu saja, sementara tagihan dan utang terus menumpuk. Keinginan untuk hidup mewah yang dulu ia impikan kini terasa seperti ilusi yang jauh. Setiap hari, mereka mulai memikirkan cara-cara baru untuk bertahan hidup, meskipun itu berarti mengorbankan segala yang pernah mereka miliki. Mereka berdua merasa cemas, tertekan oleh kenyataan bahwa mereka tak lagi bisa mengandalkan kekayaan keluarga Arman. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi restoran mewah, dan tidak ada lagi liburan ke luar negeri. Semuanya telah berubah dalam sekejap, dan kini mereka terpaksa hidup dengan segala keterbatasan. Suatu pagi, Selvi menerima telepon dari seorang teman yang memberitahukan bahwa ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Teman itu menyebutkan nama perusahaan yang menarik perhatian Selvi. Perusahaan itu terkenal di kalangan pebisnis dan menawarkan peluang kerja yang menjanjikan. Tanpa berpikir panjang, Selvi merasa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidupnya. Ia tahu, dengan pekerjaan yang lebih baik, ia bisa keluar dari krisis keuangan yang sedang mereka hadapi. Namun, ada satu masalah besar. Perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan itu adalah perusahaan milik Naila, mantan istri Arman. Tanpa menyadari fakta ini, Selvi merasa optimis dan bersemangat. Ia beranggapan bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan kembali kehidupan yang dulu ia miliki, hidup mewah tanpa khawatir tentang uang. "Arman, kita harus pergi. Ini adalah kesempatan kita untuk keluar dari kesulitan ini,"
kata Selvi dengan penuh harapan. Arman yang sudah kehilangan semangat untuk melangkah maju, hanya mengangguk lemah. Meskipun hatinya penuh rasa malu dan frustrasi, ia tahu bahwa mereka tak punya pilihan lain. Tanpa banyak berbicara, ia mengiyakan dan menemani Selvi menuju perusahaan itu. Ketika mereka sampai di kantor perusahaan, Selvi tak bisa menahan rasa kagumnya. Gedung yang tinggi dan modern itu memperlihatkan kesuksesan yang tak bisa dipungkiri. Segala sesuatu tampak begitu elegan, dari pintu masuk yang mewah hingga ruang tunggu yang nyaman. Selvi merasa seolah-olah dia sedang memasuki dunia yang dulu hanya bisa ia impikan. Arman, lihat, ini semua bisa jadi milik kita jika aku berhasil diterima, katanya sambil tersenyum lebar. Arman hanya mengangguk. Meskipun dalam hatinya perasaan tidak nyaman semakin menggerogoti. Ia tahu, meskipun ia tak mengatakan apapun, situasi ini tak akan mudah bagi mereka. Namun, karena sudah terlanjur, ia hanya mengikuti saja, tanpa tahu siapa yang sedang menunggu di balik pintu perusahaan ini. Mereka duduk di ruang tunggu, menunggu giliran untuk wawancara. Selvi tampak santai. Tetapi Arman terlihat gelisah. Rasa cemasnya semakin bertambah ketika ia memandangi wajah-wajah pegawai yang lalu lalang di sekitar mereka. Mereka semua terlihat begitu profesional, begitu sukses, sesuatu yang kini terasa sangat jauh darinya. Setelah beberapa saat, nama Selvi dipanggil. Dengan langkah percaya diri, ia memasuki ruang wawancara, meninggalkan Arman yang duduk sendiri di ruang tunggu. Arman mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasanya seolah ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Sesaat, ia merasa seperti berada di dunia yang bukan miliknya. Di dalam ruangan wawancara, Selvi duduk di depan meja yang terbuat dari kayu hitam yang mengkilap. Di hadapannya duduk seorang wanita yang tampak profesional, mengenakan jas hitam dengan gaya yang tegas namun anggun. Wanita itu menyapa Selvi dengan senyuman yang ramah. Tetapi di balik senyum itu, ada kekuatan yang jelas terlihat. Selvi, saya sangat senang Anda datang hari ini. Nama saya Naila, dan saya adalah CEO dari perusahaan ini, kata wanita itu dengan suara yang tegas, namun ada kehangatan dalam nada bicaranya. Mendengar nama Naila, Selvi sedikit terkejut. Ia sempat merasa nama itu familiar, tetapi ia tak bisa mengingatnya dengan jelas. Ia hanya berpikir bahwa Naila adalah seorang wanita sukses yang namanya sedang naik daun. Tanpa banyak berpikir, Selvi melanjutkan wawancaranya, berharap semuanya berjalan lancar. Arman, yang masih menunggu di luar, merasa cemas. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di koridor, memikirkan kehidupan mereka yang semakin sulit. Rasa malu dan kegagalan menghantui setiap langkahnya. Namun, ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat, ia berhenti dan menoleh. Seseorang yang ia kenal berjalan menuju ruang wawancara, dan tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Naila, ex-istrinya, berjalan menuju pintu yang ada di depannya. Namun, bukan hanya itu yang membuat Arman terkejut. Naila bukan sekadar berjalan melewati ruangannya. Dia adalah CEO dari perusahaan ini. Arman terpaku di tempatnya, tak mampu berkata-kata. Ia merasa seolah-olah dunia berputar terlalu cepat. Segala perasaan kesal, cemas, dan penyesalan menguasai dirinya. Ini adalah kenyataan yang begitu pahit, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini ia tahu siapa bos di balik perusahaan yang Selvi lamar, dan ia juga tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah keadaan ini. Selvi yang keluar dari ruang wawancara tak menyadari bahwa Arman terkejut melihat kehadiran Naila di sana. Ia kembali dengan senyuman, meski hatinya sedikit cemas. Aku rasa wawancaranya berjalan dengan baik. Arman, aku berharap aku bisa diterima di sini, kata Selvi dengan penuh harapan. Arman hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan,
masih terperangah dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Dan di balik senyum Selvi yang penuh harapan, Arman tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai rencana mereka. Saat mereka berdua meninggalkan perusahaan itu, Arman merasa seperti ada yang tak beres. Ia tahu bahwa masa lalu mereka, terutama hubungan dengan Naila, akan segera mengubah segala sesuatu. Selvi dan Arman melangkah masuk ke dalam kantor dengan penuh harapan. Langkah mereka sedikit terburu-buru, namun ada rasa cemas yang menggelayuti hati mereka. Kehidupan mereka yang penuh kekurangan membuat mereka sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ini adalah kesempatan untuk keluar dari keterpurukan finansial yang mereka alami setelah kebangkrutan yang menghancurkan segalanya. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa kehidupan mereka akan berubah selamanya setelah pertemuan yang tak terduga ini. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya giliran Selvi dipanggil untuk wawancara. Dengan langkah yang percaya diri, meskipun ada sedikit kegelisahan, Selvi melangkah menuju ruang wawancara, meninggalkan Arman yang masih duduk di ruang tunggu. Arman hanya memandangi punggung Selvi yang mulai menjauh. Dalam hatinya masih bergulat dengan perasaan campur aduk tentang bagaimana kehidupan mereka bisa berbalik begitu cepat. Namun, tak lama setelah Selvi memasuki ruang wawancara, Arman merasakan ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja, suasana di ruang tunggu terasa sangat hening. Ia menoleh ke sekitar, mencoba mencari tahu apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Lalu, seorang pria dengan jas hitam datang mendekat dan memberi salam padanya, tetapi Arman hanya membalas dengan senyum tipis. Ia merasa tak bisa berfokus pada percakapan ringan itu, pikirannya mulai melayang. Rasanya seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu ruang wawancara terbuka, dan Selvi keluar dengan wajah yang pucat pasi. Wajahnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum percaya diri, tidak ada lagi aura optimisme yang biasanya terpancar darinya. Selvi tampak bingung dan terkejut. Langkahnya goyah, dan seolah-olah dia baru saja mendengar berita yang sangat mengejutkan. "Arman," kata Selvi dengan suara bergetar, memanggilnya dengan suara serak. Arman terkejut melihat ekspresi Selvi yang sangat berbeda. Ia segera berdiri dan menghampirinya. "Ada apa, Selvi? Apa yang terjadi? Bukankah wawancaranya berjalan baik?" tanya Arman dengan nada yang penuh harapan, meskipun ada rasa khawatir yang mengganjal di dadanya. Selvi menggelengkan kepalanya perlahan, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Itu Naila. Naila yang jadi bos di sini. Dia pemilik perusahaan ini, Arman. Dia yang memimpin wawancara, kata Selvi dengan wajah yang semakin memucat. Arman merasa seperti dikejutkan oleh petir. Ia menatap Selvi dengan bingung, mencoba menyaring kata-kata itu dalam pikirannya. "Apa maksudmu? Kamu bilang Naila bos di sini?" tanyanya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ya, Arman. Itu dia," jawab Selvi, suaranya terdengar kacau. "Dia yang duduk di kursi pimpinan. Dia yang memimpin wawancara kita. Aku tak menyangka dia akan berada di sini, di posisi ini." Arman terdiam sejenak, berusaha mencerna informasi itu. Rasa terkejut dan kebingungan semakin meresap dalam dirinya. Naila, mantan istrinya, sekarang menjadi pemilik perusahaan ini. Dia yang dulu dianggap remeh, kini menjadi orang yang memiliki kekuasaan besar dan sukses luar biasa. Arman, yang dahulu meremehkan Naila, kini merasa seolah-olah terhempas ke dunia yang sama sekali baru. Ia tak bisa membayangkan betapa besar perubahan yang telah dialami oleh Naila. Wanita yang dulunya dianggap lemah dan tak berdaya kini berdiri dengan kekuatan yang luar biasa. Rasa sesal yang mendalam mulai merayapi hati Arman. Ia mengingat kembali saat-saat ia merendahkan Naila,
memperlakukannya dengan buruk hanya karena status sosialnya yang dianggap rendah oleh keluarga dan dirinya sendiri. Ia ingat betapa seringnya ia membiarkan keluarganya menghinanya, tanpa pernah mempertahankan kehormatan Naila. Kini, semua itu berbalik. Naila yang dulunya tak dianggap, kini duduk di puncak kesuksesan yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Selfie, Arman berkata dengan suara serak. Matanya tak bisa menutupi perasaan kesalnya. Kita harus pergi dari sini. Lanjutnya, suara penuh penyesalan. Ia mulai merasa malu dan tak tahu harus berkata apa. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terasa sangat rapuh di hadapan kenyataan yang baru saja ia hadapi. Namun, Selfie yang mendengar kata-kata Arman tidak bisa menahan emosi. Ia merasa sangat terhina. Di satu sisi, ia merasa cemas karena wawancara yang berakhir buruk, tetapi di sisi lain, ada juga perasaan malu yang menggerogoti dirinya. Ia merasa kalah, seperti dilumat oleh kenyataan bahwa Naila, mantan istri Arman, sekarang lebih sukses darinya. Ketika mereka berjalan keluar dari ruang wawancara, Arman melirik sekeliling ruangan dengan tatapan kosong. Semua benda di dalam kantor itu terasa asing dan penuh dengan kebanggaan yang semakin membenamkan dirinya dalam rasa cemas. Di luar, udara terasa dingin, dan setiap langkahnya semakin terasa berat. Rasanya, Arman merasa seperti ada tembok yang tak terlihat menghalangi jalan keluar bagi dirinya. Seolah-olah dunia yang dulu ia kenal kini tak lagi memberikan ruang untuknya. Namun, yang lebih membuat Arman merasa terhenyak adalah kenyataan bahwa Naila, mantan istrinya yang dulu ia abaikan dan hina, kini menjadi orang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Tidak ada lagi rasa sombong, tidak ada lagi kekuatan yang bisa ia tunjukkan. Arman hanya bisa mengingat kembali semua kesalahannya. Kini ia terperangkap dalam keraguan dan penyesalan yang tidak bisa ia lepaskan. Sementara itu, Selfie tampak bingung dan gelisah. Ia tak tahu harus berkata apa. Hanya terdiam menatap Arman yang tampak semakin kehilangan arah. Selfie akhirnya mengerti bahwa hidupnya telah berubah drastis sejak ia terlibat dengan Arman. Kini, kenyataan yang pahit itu memukul mereka berdua dengan keras, membuat mereka merasakan rasa malu dan penyesalan yang tak terelakkan. Setelah beberapa detik hening yang terasa sangat panjang, akhirnya Naila bangkit dari kursinya. Tatapannya begitu tajam. Namun di balik tatapan itu, ada sebuah senyum yang terpatri, sangat profesional, namun terasa seperti serangan yang halus. Ia berjalan perlahan menuju meja yang terletak di depan ruang wawancara, tempat Selfie dan Arman berdiri, berusaha menenangkan diri. Karyawan yang ada di sekitar itu hanya diam, menyaksikan dengan penuh perhatian. Meski mereka tahu betul bahwa suasana di ruangan itu sangat tegang. Naila berhenti tepat di depan mereka, menatap Selfie dengan penuh perhatian. Tanpa menunjukkan sedikitpun ekspresi pribadi, ia membuka percakapan dengan suara yang terkontrol, namun jelas terdengar ketegasan di dalamnya. Selfie, saya mendengar Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kami. Katanya dengan senyum tipis yang tidak mencerminkan kehangatan sedikit pun. Selfie mencoba tersenyum, tetapi senyumnya itu terasa sangat dipaksakan. Ia merasa panas di wajahnya, bibirnya kering, dan dada terasa sesak. Iya, Naila, jawabnya, suaranya agak tergetar. Saya sangat tertarik untuk bergabung dengan perusahaan Anda. Naila melangkah sedikit lebih dekat, mengamati wajah Selfie dengan seksama. Tentu, saya senang mendengar itu. Tapi, mungkin Anda tidak tahu, Selfie, bahwa saya sangat menghargai profesionalisme. Dan profesionalisme di sini, tentu saja, berarti bahwa kita tidak membawa urusan pribadi ke dalam pekerjaan, bukan? Naila memandang langsung ke mata Selfie, seolah-olah menunggu jawaban dari pertanyaannya. Selfie yang merasa terpojok, mencoba menanggapi dengan nada yang lebih tenang, meskipun hatinya berdebar sangat keras. Tentu, saya mengerti itu, Naila.
Jawabnya, berusaha mempertahankan kesan tenang meskipun tubuhnya mulai berkeringat dingin. Naila tersenyum kecil. Bagus, karena saya juga percaya bahwa seseorang yang sudah mengambil jalan untuk merusak rumah tangga orang lain, seharusnya bisa menunjukkan sikap yang lebih bijaksana dalam berurusan dengan orang lain, kata Naila, dengan sengaja mengubah kata-katanya agar terdengar seperti sindiran yang tajam. Kata-katanya begitu terukur, namun terasa sangat dalam. Selvi terdiam sejenak. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir yang mengguncang hatinya. Ia mencoba mengontrol diri, tetapi rasa malu dan amarah mulai menguasai dirinya. Di depannya, Naila, wanita yang dulu ia rampas dari tangan Arman, kini berdiri dengan penuh wibawa dan kekuatan yang tidak bisa ia ragukan lagi. Begitu ya? Jawab Selvi dengan suara serak, mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi sudah terlambat. Ia tahu bahwa Naila sudah tahu semuanya. Selvi yang dulu merasa sangat berkuasa dan percaya diri karena telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Suami Naila, kini merasa sangat kecil dan terhina di hadapan wanita yang sudah ia anggap sebagai saingan. Sementara itu, Arman yang berdiri di samping Selvi, hanya bisa menundukkan kepalanya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Rasa bersalah dan malu semakin menggulung di dalam dadanya. Ia merasakan betapa besarnya kesalahan yang telah ia perbuat. Saat melihat betapa profesional dan suksesnya Naila sekarang, ia merasa dirinya kecil dan tak berarti. Naila, wanita yang dulu ia anggap lemah dan tidak punya masa depan, kini telah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat darinya. Arman, Naila berkata tanpa mengalihkan pandangannya dari Selvi. Suaranya tenang, namun jelas terdengar tajam. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Mungkin Anda ingin mengingatkan kami semua tentang alasan mengapa saya dan Selvi berada dalam posisi ini? Tentang bagaimana Anda mengkhianati saya, memutuskan untuk berpaling pada Selvi, dan memilih untuk merendahkan saya, hanya karena Anda ingin terlihat sukses di mata keluarga Anda. Arman tak bisa lagi menahan perasaan bersalahnya. Ia hanya berdiri di sana, tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Tak ada pembelaan yang bisa ia lontarkan. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa kosong dan tidak berguna. Semua yang ia rasakan hanyalah penyesalan yang mendalam. Kini, ia tahu betul siapa yang sebenarnya telah meraih kemenangan dalam hidup ini. Naila beralih kembali ke Selvi. Selvi, katanya dengan nada yang lebih serius, sebelum Anda berani datang ke perusahaan saya ingin Anda tahu satu hal. Tidak ada yang lebih berharga daripada integritas dan harga diri. Dan saya pikir Anda sudah cukup tahu apa artinya mempertahankan kedua hal tersebut, bukan? Suaranya menebar ketegasan yang tak bisa dibantah. Selvi semakin merasa terpojok. Wajahnya yang tadi masih terlihat percaya diri, kini berubah menjadi pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa hancur. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Dalam hatinya, ia merasa begitu terhina, merasa dipermalukan dengan cara yang sangat memalukan, tepat di hadapan orang-orang yang dulu tidak pernah ia anggap sebagai ancaman. Di belakang mereka, karyawan-karyawan perusahaan mulai menahan napas. Beberapa di antaranya bahkan menatap dengan tatapan simpati pada Arman dan Selvi. Mereka menyaksikan bagaimana seorang mantan istri yang telah ditinggalkan kini berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan betapa kuat dan suksesnya dia. Sementara itu, dua orang yang dulu begitu sombong dan penuh percaya diri, kini berdiri tak berdaya, dipermalukan di tempat yang mereka anggap sebagai harapan baru. Selvi akhirnya tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menunduk, berusaha mengatur napas. Saya minta maaf. Ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tidak tahu apakah itu untuk Naila, untuk dirinya sendiri, atau bahkan untuk Arman. Naila hanya menatapnya dengan penuh kejam, lalu berkata dengan tegas,
Permintaan maaf tidak akan mengubah apapun, Selfie. Tidak ada yang bisa membalikan waktu. Dan tidak ada kata maaf yang bisa menghapus pengkhianatan yang telah terjadi. Ia menoleh ke Arman, yang masih tak bergerak, dan kemudian menatap kedua orang itu dengan penuh kebanggaan. Jika Anda ingin tahu, saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua. Kehidupan saya sekarang sangat berbeda dari apa yang pernah Anda bayangkan. Anda berdua telah memilih jalannya masing-masing. Dan ini adalah jalanku, sebuah jalan yang penuh dengan kekuatan dan integritas. Dengan kata-kata itu, Naila berbalik dan kembali ke kursinya, meninggalkan Selfie dan Arman yang hanya bisa berdiri terdiam, merasakan kejatuhan yang tak terelakkan. Setelah beberapa detik keheningan yang tegang, Naila kembali menatap kedua orang itu dengan mata yang penuh ketegasan, seolah mengonfirmasi bahwa segala hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak akan mempengaruhi keputusan yang diambilnya kali ini. Dengan langkah mantap, Naila berdiri dari kursinya, menyatukan kedua tangan di depan dada, dan memandang langsung ke arah Selfie yang masih berdiri canggung di hadapannya. "Maaf, Selfie," kata Naila dengan suara dingin yang mengiris. "Namun, saya tidak menerima pegawai yang karakter dan moralnya seburuk Anda." "Maaf, Selfie," kata Naila dengan suara dingin yang mengiris. "Namun, saya tidak menerima pegawai yang karakter dan moralnya seburuk Anda. Perusahaan ini mengutamakan profesionalisme, dan saya tidak bisa menoleransi individu yang sudah terbukti menghancurkan kehidupan orang lain demi keuntungan pribadi." Mata Selfie membesar. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Sepertinya kata-kata Naila itu menusuk langsung ke dalam hati, membuka luka lama yang sudah lama ia coba tutupi. Meskipun ia berusaha keras untuk menahan air mata, namun tak bisa. Dengan kepala tertunduk, Selfie hanya bisa menggigit bibir, merasa sangat terhina dan dipermalukan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Naila melanjutkan, "Anda tidak hanya merusak rumah tangga saya, tapi Anda juga berani masuk ke dalam dunia saya. Dunia yang sudah saya bangun dengan keras dan penuh pengorbanan. Tidak ada ruang untuk orang seperti Anda di sini, Selfie." Suaranya penuh ketegasan, tidak memberikan ruang bagi pembelaan atau argumen apapun. Arman yang sejak awal hanya diam di samping Selfie, akhirnya mulai bergerak maju dengan harapan terakhir. Ia mencoba berbicara, suara seraknya menggema dalam ruangan yang sepi. "Naila, saya benar-benar menyesal," katanya, dengan penuh kerendahan hati, meskipun ada rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. "Saya tahu saya salah, saya hilaf. Tapi, saya harap kamu bisa memaafkan saya. Ini semua terjadi begitu cepat. Dan saya sadar kalau saya telah menghancurkan hidup kita berdua." Naila menatap Arman dengan senyum tipis yang lebih mirip ejekan. "Memaafkan?" jawabnya dengan nada yang penuh sarkasme. "Kamu pikir setelah semua yang terjadi, permintaan maaf ini akan mengubah apapun? Kamu pikir permintaan maaf ini akan menghapus semuanya?" "Arman? Tidak. Semuanya sudah berlalu. Ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang siapa yang kamu pilih menjadi dirimu sendiri dan siapa aku yang sekarang." Selfie dan Arman merasa seolah dunia mereka runtuh di depan mata. Arman, yang dulu merasa bisa dengan mudah mendapatkannya, kini hanya bisa berdiri kaku dengan perasaan menyesal yang membebani dirinya. Tetapi semuanya terlambat. Naila sudah melangkah terlalu jauh untuk dibujuk kembali oleh kata-kata kosong mereka. "Saya tidak ingin mendengarkan lagi kata-kata penyesalanmu, Arman," kata Naila, melangkah mundur dan duduk kembali di kursinya. "Saya telah cukup menderita selama ini. Sudah cukup banyak waktu yang terbuang untuk orang-orang yang tidak menghargai saya. Kamu bukan lagi bagian dari kehidupan saya. Jadi, tolong jangan coba untuk mendekati atau berbicara tentang penyesalan itu lagi." Mata Naila memancarkan kekuatan yang tak bisa disangkal.
Tak ada satupun kata dari Arman yang bisa merubah apa yang sudah terjadi. Ia sudah melewati fase itu. Dan saat ini, ia lebih kuat dari sebelumnya. Karyawan-karyawan di sekitar ruang wawancara mulai berbisik pelan. Ada yang mendengar percakapan itu dengan seksama dan menyaksikan pertemuan itu dari awal hingga akhir. Sebagian besar dari mereka mulai merasakan ketegangan yang semakin menebal. Beberapa karyawan wanita saling bertukar pandang, terkejut mengetahui siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan mereka. "Dengar-dengar, itu kan mantan istri Arman?" bisik seorang karyawan kepada rekannya. "Dan Selfie itu, pelakor yang katanya membuat rumah tangga mereka hancur." Beberapa karyawan lainnya juga ikut bergosip, semakin penasaran dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Wah, Naila sekarang jadi bos besar, ya. Dan mereka yang dulu begitu meremehkan dia, sekarang justru terjebak dalam situasi yang sangat memalukan," ujar salah seorang karyawan pria dengan suara pelan. "Karma memang tak kenal waktu, ya?" Di sisi lain, Selfie merasa semakin terpojok. Setiap bisikan yang terdengar seperti cambukan yang semakin menghancurkan harga dirinya. Ia tahu bahwa saat ini, semua orang tahu siapa dirinya, apa yang telah ia lakukan, dan betapa rendah dirinya kini dipandang oleh orang lain. Rasa malu itu semakin dalam, seakan dia tak bisa lagi keluar dari lingkaran kehancuran yang telah ia buat sendiri. "Bagaimana rasanya, Selfie?" Suara Naila memecah kesunyian. "Rasanya dipermalukan di tempat yang dulu kamu kira adalah tempat untuk meraih segala yang kamu inginkan." Naila memandangnya tajam, memastikan bahwa Selfie merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Arman, yang semula ingin berbicara, kini hanya bisa menunduk lebih dalam, merasa betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Ia mengingat kembali bagaimana dulu dia merasa begitu superior, begitu tak terhentikan. Tapi kini, semuanya terasa terbalik, dan Naila, mantan istrinya yang dulu dianggap lemah, adalah wanita yang lebih kuat dan lebih sukses dari mereka berdua. Sementara itu, Selfie hanya bisa menggigit bibir, merasa sangat bodoh. Kini, semuanya sudah jelas. Karma tidak pernah tidur. Begitu juga dengan harga diri Naila yang semakin kokoh, sementara hidup mereka semakin hancur seiring dengan kebohongan dan pengkhianatan yang mereka perbuat. Pada akhirnya, Naila mengucapkan kalimat terakhir dengan tenang, namun penuh arti. "Jangan khawatir. Hidup kalian sudah cukup memberi saya pelajaran. Saya berterima kasih atas semua yang telah terjadi. Namun, saya tidak akan memberi kalian kesempatan untuk merusak apa yang telah saya bangun dengan susah payah. Semuanya sudah selesai." Selfie dan Arman kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Tubuh mereka terasa begitu lelah dan jiwanya hancur. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan di antara mereka setelah kejadian memalukan di perusahaan Naila. Selfie, yang dulu begitu percaya diri dan merasa akan mendapat segalanya dari Arman, kini hanya bisa menunduk dalam keheningan. Wajahnya pucat, penuh kecemasan, dan ada rasa malu yang begitu dalam setelah apa yang telah terjadi. Arman, di sisi lain, merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Kejadian itu memaksanya untuk melihat kenyataan yang selama ini dia hindari. Betapa besar kesalahannya meninggalkan Naila. Naila yang dulu dia anggap lemah, yang dia remehkan, sekarang justru menjadi simbol kesuksesan yang tak terbendung. Sementara dirinya, kini terjebak dalam kekalahan dan kehilangan. Kehidupan yang dulu mereka miliki terasa semakin jauh dari jangkauan. Rumah mereka, yang dulunya penuh dengan kebanggaan dan kemewahan, kini terasa sepi dan kosong. Segala yang mereka banggakan telah hancur, dan Arman menyadari betapa dangkalnya dirinya selama ini. Mereka tiba di rumah dalam suasana yang suram. Ibu Arman, yang dulu sangat menganggap dirinya lebih dari segalanya, tidak lagi bisa menyembunyikan tangisannya. Dulu, dia selalu percaya bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan.
bahwa keluarga mereka akan terus berada di puncak. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Bisnis keluarga yang dulu mereka andalkan untuk bertahan hidup, kini bangkrut. Tidak ada lagi rumah mewah yang bisa mereka tunjukkan. Semua yang mereka miliki tergerus oleh kesombongan dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Arman bertanya, suara penuh keputusasaan. Ia duduk di samping ibunya yang terisak-isak. Ibu Arman, yang dulu dengan angkuhnya meremehkan Naila, kini tidak bisa lagi berdiri tegak. Mata ibu itu dipenuhi dengan air mata. Wajahnya terlihat lebih tua dan rapuh dari sebelumnya. Semua yang kita miliki sekarang hanya kenangan buruk. Kita tidak punya apa-apa lagi. Arman? Isaknya. Suaranya bergetar. Arman merasakan penyesalan yang mendalam di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa keputusan yang dia ambil untuk meninggalkan Naila adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Naila yang dulu hanya dianggap sebagai istri yang lemah dan tak berarti kini justru jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih mandiri daripada dirinya. Ia telah membangun segalanya dari nol. Sementara dirinya terperangkap dalam pusaran kesalahan dan penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di titik ini, Bu. Aku meninggalkan Naila dengan alasan yang bodoh, katanya dengan suara serak. Ia merasa terjebak dalam kebodohannya sendiri, dan kini tidak tahu bagaimana melangkah maju. Selvi, yang mendengar percakapan mereka, mulai merasa cemas. Ia melihat ke arah Arman dan kemudian menundukkan kepalanya. Sebelumnya, ia merasa yakin bahwa bersama Arman, mereka akan bisa meraih semua yang diinginkan. Namun, kenyataan sekarang membuatnya meragukan segala sesuatu. Selvi selalu menganggap dirinya lebih baik dari Naila. Namun setelah pertemuan itu di perusahaan Naila, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Naila yang dulunya dia remehkan, sekarang jauh lebih unggul darinya. Dan dia mulai merasa bahwa kehidupannya dengan Arman tidak seperti yang dia harapkan. Tidak ada lagi kebahagiaan atau kenyamanan yang dia rasakan dalam hubungan mereka. Selvi berpikir keras, merenung sejenak. Apakah ini saatnya untuk melepaskan Arman? Ia bertanya-tanya dalam hati. Ia merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapannya. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kegagalan. Selvi ingin sesuatu yang lebih. Tetapi dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup bersama seorang pria yang telah membawa dirinya ke dalam kehancuran. Keputusan untuk meninggalkan Arman menjadi semakin kuat dalam pikirannya. Selvi melihat dirinya sendiri dalam cermin, dan yang ia lihat adalah seorang wanita yang terlalu percaya diri, tetapi kini hancur lebur karena kesombongan dan keangkuhannya sendiri. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam hubungan ini. Arman tidak lagi memiliki apa yang dia inginkan. Ia bukanlah pria yang sukses dan penuh jaminan seperti yang dulu dia anggap. Sementara itu, ibu Arman hanya bisa menangis dalam kesendiriannya. Kejatuhan yang mereka alami begitu cepat dan tak terduga. Dulu, dia menganggap segalanya milik mereka. Rumah mewah, kekayaan, kehormatan. Namun kini, dia hanya bisa meratap. Kenapa semuanya jadi begini? Aku tidak bisa menerima kenyataan ini, ucapnya, terisak. Kita dulu selalu merasa di atas angin, tapi sekarang kita terjatuh begitu dalam. Arman memandang ibunya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bersalah karena telah mengecewakan keluarganya. Di sisi lain, ia tahu bahwa semua yang mereka alami ini adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang telah dibuatnya. Dan, yang lebih menyakitkan lagi, adalah kenyataan bahwa Naila, yang telah dihina dan dikhianati, kini sedang melangkah dengan teguh, menatap masa depannya dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Selvi, yang sudah memutuskan untuk meninggalkan Arman, merasa sedikit lega.
Meskipun dia tahu bahwa keputusannya ini akan menjadi langkah besar dalam hidupnya, namun hatinya merasa lebih tenang. Ia tak ingin lagi terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan dan penyesalan. Dengan langkah yang mantap, Selvi menyadari bahwa mungkin jalan terbaik untuknya adalah mengakhiri hubungan ini dan mencari kebahagiaannya sendiri. Kehidupan mereka yang dulu dipenuhi dengan kemewahan kini menjadi bayang-bayang kelam yang terus menghantui mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan. Semua yang mereka punya kini hanya sisa-sisa dari impian kosong yang pernah mereka kejar. Dan yang paling menyakitkan bagi Arman adalah kenyataan bahwa Naila, yang dulu ia anggap lemah dan tak berarti, kini lebih bahagia dan lebih sukses daripada mereka berdua. Karma, pada akhirnya, tidak pernah salah menilai. Naila, setelah melalui serangkaian ujian hidup yang penuh kepahitan, kini menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kehidupannya telah berubah drastis sejak perceraian dengan Arman. Perjalanan panjang yang dimulai dari titik terendah membawanya pada kesuksesan yang kini ia nikmati. Perusahaan yang ia dirikan dari nol kini berkembang pesat, dan Naila menjadi sosok yang sangat dihormati di dunia bisnis. Setiap hari, Naila menjalani rutinitas dengan penuh semangat dan disiplin. Bangun pagi untuk mempersiapkan segala hal terkait bisnisnya, menghadap rapat dengan para eksekutif, dan memimpin tim dengan penuh percaya diri. Dia merasa bangga atas pencapaiannya. Dulu, dia hanya seorang istri yang dikhianati, wanita yang dipandang sebelah mata oleh keluarga suaminya. Namun kini dia adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan penuh kekuatan. Dia tidak hanya menjadi seorang pebisnis yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang inspiratif bagi banyak orang. Saat melihat kesuksesan yang telah ia raih, Naila merasa lebih tenang. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau penyesalan atas masa lalu yang kelam. Dia tahu bahwa segalanya telah berubah dan dia telah berhasil bangkit dari kegagalan tersebut. Bahkan, ketika beberapa pria kaya dan terhormat mulai mendekatinya, Naila memilih untuk tetap menjaga jarak. Dia tahu betul apa yang dia inginkan dalam hidup dan dalam hubungan. Dia tidak akan terburu-buru untuk membuka hatinya lagi setelah segala pengalaman pahit yang telah dia lalui. Naila lebih memilih untuk berhati-hati, menjaga dirinya dengan lebih bijaksana. Dalam beberapa kesempatan, Naila bertemu dengan pria-pria yang sangat terkesan dengan kesuksesannya. Ada yang mengaguminya karena kecerdasannya, ada juga yang terpesona dengan penampilan dan kewibawaannya. Beberapa dari mereka berusaha mendekati Naila, mengajaknya untuk bertemu atau bahkan melamarnya. Namun, Naila tetap tenang dan bijaksana dalam menanggapi semua itu. Dia tidak terburu-buru untuk membuka hatinya atau membuat keputusan besar dalam hidupnya. Naila tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Suatu hari, setelah rapat penting yang berakhir sukses, Naila duduk di kantornya dan menatap pemandangan kota dari jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Ia merasa begitu damai. Semua perjuangan dan kerja keras yang ia lakukan selama ini terasa begitu berharga. Dia ingat bagaimana dulu, saat Arman dan Selvi menghinanya, dia merasa seolah-olah dunia telah runtuh. Namun kini, dia menyadari bahwa dunia yang runtuh itu justru membuka peluang baru yang jauh lebih besar. Di luar, suara kendaraan yang lalu lalang terasa begitu jauh. Naila tersenyum tipis, menikmati kedamaian yang kini ia rasakan. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Semua telah ia capai dengan usaha kerasnya, dan dia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Dia merasa bebas, tak tergantung pada siapapun, dan tak terikat dengan masa lalu yang penuh dengan luka. Beberapa waktu kemudian, Naila mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sebuah seminar bisnis yang dihadiri oleh banyak pebisnis sukses dan profesional. Ketika dia naik ke atas panggung, mata semua orang tertuju padanya.
Naila berbicara dengan percaya diri, menceritakan perjalanannya dari awal yang penuh kesulitan hingga akhirnya mencapai kesuksesan. Dia menginspirasi banyak orang dengan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan keteguhan hati. Di dalam hatinya, Naila merasa bahwa ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga hidup orang lain. Di tengah-tengah keramaian acara, seorang pria yang sukses dan terkenal mendekatinya. Pria itu adalah seorang pengusaha muda yang telah mendengar banyak tentang Naila dan kesuksesannya. Mereka berbicara sejenak, dan pria itu memuji betapa luar biasanya perjalanan hidup Naila. Meskipun dia tertarik untuk lebih mengenal Naila, Naila tetap berhati-hati. Ia tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Naila tahu bahwa hubungan yang sehat dan bahagia hanya bisa terjalin jika ada rasa saling pengertian dan kedewasaan. Naila merasa bahwa saat ini, fokus utamanya adalah pada karir dan kebahagiaan pribadinya. Dia sadar bahwa hidup tidak hanya tentang cinta, tetapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan membuat diri kita bahagia. Naila merasa bahwa saat ini dia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dia pun menyadari bahwa pertemuan dengan pria-pria tersebut hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Mereka bukanlah pusat dari kebahagiaannya, meskipun mereka mungkin bisa menjadi teman atau rekan bisnis yang baik. Namun, Naila tahu betul bahwa keputusannya untuk tetap fokus pada tujuan hidupnya dan tidak terjebak dalam hubungan yang tidak jelas adalah langkah yang tepat. Dia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Sebagai seorang wanita yang telah kuat dan mandiri, Naila lebih memilih untuk berjalan sendiri, menikmati kesuksesannya, dan memupuk kebahagiaan yang telah ia bangun dari hasil kerja kerasnya. Kehidupan Naila kini begitu tenang dan penuh kedamaian. Meskipun banyak orang yang mengagumi dan menginginkan dirinya, Naila tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari bagaimana kita mencintai dan menghargai diri sendiri. Dia tidak lagi terikat pada kenangan masa lalu yang buruk, dan yang lebih penting, dia tidak lagi merasa membutuhkan persetujuan atau pengakuan dari siapapun, termasuk Arman atau keluarganya. Naila tahu bahwa masa depannya masih panjang, dan dia siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Dengan penuh rasa syukur dan keteguhan hati, Naila melangkah menuju hari esok, membawa sejuta harapan dan impian yang ingin ia wujudkan. Kehidupan yang dulunya penuh kemewahan dan harapan, kini terasa seperti beban berat yang tak bisa ditanggung lagi. Selvi yang dulu begitu percaya diri dengan hubungannya bersama Arman kini mulai merasakan kekosongan yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam hidup yang jauh berbeda dari apa yang ia impikan. Semua yang dia inginkan, yaitu kekayaan, kemewahan, dan pengakuan, kini terasa semakin jauh. Bahkan, Arman yang dulu tampak seperti pria yang mampu memberikan segala yang dia inginkan, kini tampak begitu lemah dan terpuruk. Selvi mulai merasa semakin terisolasi dalam pernikahannya. Arman yang dulu penuh harapan dan ambisi kini tak lebih dari pria yang kehilangan segalanya. Semua usaha mereka yang dulu penuh keyakinan untuk membangun kembali kehidupan, kini hancur lebur. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Hanya tumpukan utang dan kenyataan pahit bahwa mereka hidup dalam keterpurukan. Dan yang paling menyakitkan bagi Selvi, kenyataan ini datang setelah ia meninggalkan hidup yang dulu nyaman dengan suami yang kaya. Selvi mulai merasa frustrasi, marah, dan kecewa. Dia merasa terjebak dalam kehidupan yang bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Selama ini, ia selalu melihat dirinya sebagai wanita yang lebih baik daripada Naila, yang dianggapnya sebagai seorang wanita biasa tanpa kelebihan. Tapi kenyataannya sekarang, Naila telah melampaui segalanya. Sementara Selvi dan Arman hidup dengan penuh ketidakpastian, Naila hidup dalam kesuksesan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka capai. Lama-kelamaan, Selvi merasa semakin tak tahan dengan kehidupan yang penuh dengan kegagalan ini.
Setiap hari terasa seperti perjuangan yang sia-sia. Dia sudah mencoba segala cara untuk keluar dari keterpurukan, namun semuanya terasa sia-sia. Arman, yang dulunya tampak penuh ambisi, kini hanya menjadi bayangan dari pria yang ia kenal. Setiap kali Selvi melihat wajahnya, ia merasa semakin putus asa. Mereka berdua seperti dua orang yang terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa mereka perbaiki. Akhirnya, Selvi membuat keputusan yang berat. Ia memutuskan untuk meninggalkan Arman. Dia tidak ingin hidup terus terpuruk dan menanggung beban bersama pria yang tidak lagi bisa memberinya masa depan yang lebih baik. Meskipun keputusan itu terasa seperti mengkhianati seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, Selvi merasa itu adalah pilihan terbaik untuk dirinya. Dia membutuhkan kehidupan yang lebih baik, dan Arman, meskipun dulu pernah menjadi segalanya, kini tidak bisa memberinya apa-apa. Pada suatu malam, Selvi mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan janji-janji indah. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan Arman sendirian. Tanpa kata-kata, tanpa penjelasan panjang, Selvi hanya pergi. Arman, yang terbangun dari tidurnya, hanya bisa tertegun melihat kenyataan bahwa wanita yang pernah ia cintai dan perjuangkan kini memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Arman semakin terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Setelah ditinggalkan oleh Selvi, ia merasa bahwa hidupnya benar-benar hancur. Setiap pagi, Arman terbangun dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi semangat yang membara dalam dirinya. Semua yang ia lakukan kini terasa sia-sia. Ia tidak tahu lagi harus mulai dari mana. Bisnis keluarga yang dulu ia banggakan kini runtuh, dan ia tidak punya pekerjaan tetap untuk mencari nafkah. Keluarga yang dulu begitu angkuh kini juga mulai menjauh darinya, mengingatkan bahwa mereka tidak lagi memiliki segalanya. Arman seringkali teringat pada Naila, pada semua hal yang ia lakukan untuk menghancurkan hubungan mereka. Dia ingat betul bagaimana ia memilih Selvi dan mengecewakan Naila. Dulu, ia merasa bahwa keputusannya adalah yang terbaik, bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dengan Selvi, yang terlihat lebih menarik dan penuh ambisi. Namun kini, semuanya terasa seperti lelucon yang pahit. Arman menyesali setiap keputusan yang ia buat, terutama meninggalkan Naila, yang ternyata jauh lebih kuat dan lebih sukses daripada dirinya. Dia berpikir, jika saja ia tidak tergoda oleh kemewahan dan hasratnya untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, mungkin hidupnya tidak akan sesulit ini. Semua yang ia miliki kini, rumah yang kosong, utang yang menumpuk, dan hidup yang penuh kehancuran. Semua itu adalah akibat dari kesalahan besar yang ia buat. Arman merasa seolah-olah ia telah mengkhianati dirinya sendiri, dan kini tak ada yang tersisa untuk dia banggakan. Terkadang, Arman menatap foto-foto lama mereka, foto pernikahannya dengan Naila, foto-foto keluarga yang dulu penuh kebahagiaan. Semua itu terasa seperti mimpi yang jauh sekali. Naila, yang dulu begitu lembut dan penuh kasih sayang, kini telah berubah menjadi sosok yang tak terjangkau. Keputusan untuk meninggalkannya kini terasa seperti kebodohan terbesar dalam hidupnya. Namun, meskipun ia menyesali segala keputusan itu, Arman tahu bahwa penyesalannya sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Sementara itu, Selvi juga mulai merasakan kekosongan yang mendalam setelah meninggalkan Arman. Meski ia menginginkan kehidupan yang lebih baik, kenyataannya jauh dari harapan. Tanpa Arman, ia merasa terasing. Dia menyadari bahwa keputusannya untuk meninggalkan Arman bukan hanya tentang kesulitan finansial, tetapi juga tentang rasa kehilangan akan sesuatu yang dulu dia anggap penting. Kini, dia hidup sendirian, tanpa arah yang jelas. Dalam kesendirian, Selvi mulai bertanya-tanya apakah pilihan yang ia buat benar-benar yang terbaik. Arman dan Selvi akhirnya menemukan bahwa dalam hidup, semuanya tidak selalu bisa diperbaiki dengan kekayaan atau ambisi semata.
Mereka berdua kini terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa mereka ubah. Sementara Naila, yang pernah mereka anggap lemah dan tidak berarti, justru kini berada di puncak kesuksesan, jauh melampaui apa yang mereka pernah bayangkan. Penyesalan itu, seberapapun besar, sudah terlambat untuk diubah. Naila berdiri di balkon kantornya yang mewah, menatap pemandangan kota yang kini ia kuasai, jauh dari segala kepahitan dan luka masa lalu. Angin sepa-sepa menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang luar biasa setelah semua yang ia alami. Segala yang pernah ia perjuangkan, dari titik terendah dalam hidupnya, akhirnya membuahkan hasil. Ia bukan hanya berhasil bangkit, tetapi juga berhasil menunjukkan kepada dunia, terutama kepada mereka yang pernah meremehkannya, bahwa segala yang mereka lakukan untuk menjatuhkannya hanyalah bumerang bagi mereka sendiri. Naila tak perlu lagi membalas perlakuan buruk Arman dan Selvi. Karma, pada akhirnya, bekerja dengan sempurna. Segala keputusan yang mereka buat, kesalahan yang mereka perbuat, kini menjadi beban yang harus mereka tanggung sendiri. Naila hanya menyaksikan semuanya dari jauh, dengan hati yang damai, karena ia tahu bahwa hidupnya sudah berada di jalur yang benar. Kehidupannya yang penuh dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran, kini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Dengan senyum yang tenang, Naila kembali duduk di mejanya. Layar laptopnya menunjukkan laporan terbaru perusahaan yang kini berkembang pesat. Semua yang dia bangun, dari nol, dengan darah dan air mata, akhirnya berhasil mencapai puncaknya. Ia tahu bahwa kesuksesan ini bukan hanya tentang materi atau kekuasaan, tetapi tentang kedamaian hati dan kebanggaan akan diri sendiri yang datang dari perjuangan yang tak kenal lelah. Meskipun hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan, Naila tidak pernah melupakan masa lalunya. Dia tidak membiarkan kesakitan masa lalu mengubah dirinya menjadi orang yang pahit. Ia memilih untuk terus maju, meninggalkan semua yang menyakitkan, dan membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan. Ketika ia memandang ke belakang, Naila hanya merasakan rasa syukur, bukan kebencian, karena semuanya telah terjadi dengan cara yang seharusnya. Naila tahu bahwa apa yang dia alami, dari kehilangan, pengkhianatan, hingga penghinaan, bukanlah sebuah akhir. Itu adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Karma telah menunjukkan siapa yang benar-benar layak mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang harus menanggung akibat dari kesalahannya. Pada suatu malam, saat Naila sedang berjalan di taman dekat rumahnya, ia menerima pesan singkat dari seorang teman lama yang telah lama hilang kontak. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Aku bangga padamu, Naila." Begitu sederhana, namun begitu berarti. Naila tersenyum, menatap langit malam yang cerah, dan merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Arman dan Selvi masih terperangkap dalam kehidupan mereka yang penuh penyesalan. Meski telah berusaha untuk memperbaiki segalanya, mereka tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Setiap hari mereka bangun dengan perasaan kosong, dan setiap malam mereka terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak bisa mereka ubah. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka cari dulu, yang mereka kira bisa diperoleh dengan cara mengorbankan orang lain, kini tak akan pernah mereka capai. Arman masih mencoba mencari jalan keluar, meski tak tahu harus mulai dari mana. Selvi, yang dulu meninggalkan Arman demi sebuah kehidupan yang lebih baik, kini hanya merasakan kehampaan. Mereka berdua telah kehilangan arah, dan semua yang mereka miliki kini terasa seperti beban yang tak bisa mereka lepaskan. Namun, hidup terus berjalan. Waktu terus bergerak maju, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Seperti halnya Naila yang kini berjalan di jalannya sendiri, mereka berdua pun harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah. Tidak ada jalan kembali,
Hanya ada jalan ke depan, meski jalan itu terasa penuh dengan penyesalan. Akhirnya, Naila meraih kebahagiaan sejati, bukan karena dia membalas dendam, tetapi karena dia memilih untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik, dengan penuh keyakinan pada dirinya sendiri. Dengan memaafkan dirinya dan orang lain, dia membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Kehidupan yang penuh dengan kerja keras dan perjuangan kini memberikan hasil yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Nasihat dari cerita ini adalah, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang, kita harus melalui jalan berliku penuh rintangan dan kesakitan. Namun, setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, akan membawa kita menuju tujuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa sakit atau penyesalan menghalangi kita untuk maju. Mungkin kita tak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu memiliki kendali atas masa depan kita. Ketekunan, kesabaran, dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk kehidupan kita di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari setiap pilihan yang kita buat. Terkadang, kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita bangun dan pelajari di sepanjang perjalanan. Semoga kita semua bisa belajar dari perjalanan hidup Naila, dan memilih untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana setiap harinya. Jangan pernah menyerah pada impian dan cita-cita kita, karena kehidupan ini adalah milik kita untuk dibentuk sesuai dengan usaha dan tekad kita. Salam hangat dan penuh harapan, Naila.